Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita melanjutkan tadabbur kita juz ke-30. Kita sampai di surah Al-Alaq, surah Iqra yang biasanya sangat familiar kita, tetapi seperti ayat-ayat yang terkenal, kita kalau membaca surah Al-Alaq biasanya cuma berhenti di 5 ayat pertama, ya. Sehingga konteks secara luas surah ini seringkali kehilangan pesan utamanya, karena sebenarnya perintahnya bukan hanya sekedar membaca, tapi nanti membaca yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah SWT, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ujung ayat ini, wasjud waqtarib, kata Allah SWT. Mari kita lihat ayat yang kita kaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah ini disepakati oleh para ulama sebagai surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama sampai ayat kelima ini dianggap sebagai, bukan surah ya, ayat pertama sampai ayat yang kelima dianggap sebagai surah yang pertama turun. Meskipun tetap ada perbedaan, ada yang menyatakan Al-Fatihah pertama, ada yang menyatakan Al-Mudaththir pertama, tapi memang banyak para ulama yang menyatakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 adalah surah yang pertama kali turun. Yang pertama. Tidak sebagai satu surah, hanya ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Oke. Mari kita lihat kenapa Allah menurunkan surah Al-Alaq ini yang diawali dengan perintah membaca, Iqra, bacalah. Dulu sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, dunia ini berada di dalam kejahiliaan atau kegelapan karena tidak ada wahyu lagi, sementara Injil telah terkorupsi, ya. Sudah dibakar, sudah hilang, dan nanti setelah sekian tidak tahu saya ratus tahun baru kemudian murid-muridnya, dan bukan murid langsung ya, yang namanya Lukas, Matius, Markus, Yohanes dan seterusnya itu, yang kemudian menulis melalui hafalannya, ya tentu saja kecampur-campur kemudian menjadi perjanjian baru sebagaimana yang kita ketahui hari ini. Tentu saja yang kita yakini sebagai Injil itu bukanlah perjanjian baru, tapi dalam perjanjian baru ada Injil itu, ya, meskipun tidak seluruhnya benar. Demikian juga Taurat, sebagiannya juga ada di dalam perjanjian lama, meskipun tidak seluruhnya kita meyakini benar adanya. Itu keyakinannya umat Islam. Yang asli di mana? Sudah tidak ada. Tidak tahu, antah berantah sudah. Ya, yang pertama, apalagi perjanjian baru, ya, apalagi Injil, lawong Nabi Isa alaihissalam berbicara dalam bahasa Aramaik. Ya, meskipun dia orang Yahudi, tadi tidak bicara dalam bahasa Ibrani. Bisa bahasa Ibrani, cuman bahasa Ibrani itu bahasa yang kaum elit. Bahasa untuk masyarakat itu bahasa Aramaik saat itu. Samalah kayak bahasa Indonesia sama Jawa. Ya, kalau sama masyarakat kita ngomong Jawa. Ya, kalau untuk yang elit kita ngomong bahasa Indonesia. Nah, Nabi Isa itu memilih pembicaraannya dengan bahasa Aramaik. Ya, sekarang tidak ada. Injil ditulis dalam bahasa Aramaik juga tidak ada. Ya, jadi memang
Wallahu alam. Singkat ceritanya, jarak antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun lamanya. Jadi dunia berada dalam kegelapan tanpa seorang Nabi selama 600 tahun. Dulu tidak selama itu. Ya, Nabi saat Yahya mati diganti, ya, dan seterusnya. Zakaria mati diganti Yahya, Yahya diganti Nabi Isa, Nabi Isa mati lama udah. Ya, diangkat oleh Allah lama, 600 tahun lamanya. Sehingga dunia dalam kegelapan. Apalagi Saudi Arabia atau Mekah saat itu tambah nggak punya nabi, karena nabi terakhir mereka itu ya Nabi Ismail alaihissalam. Malah kalau kita urut ya Nabi Ismail, tambah berapa ribu tahun, sudah jauh sekali. Tidak ada kitab, tidak ada catatan yang bisa merekam dakwahnya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga mereka ada menerima wahyu ada kira-kira 6 bulanan atau ada yang menyebutkan 4 bulanan Nabi Muhammad mendapatkan ru'ya as-solihah, ya, mimpi yang benar, fin naum, di dalam tidur. Wa kana la yara ru'ya, dan Nabi Muhammad tidak melihat mimpi tersebut illa ja'at mithla falakis subh. Dia mendapati mimpi tersebut kecuali clear sebagaimana subuh di pagi hari. Jadi seperti terbitnya matahari pagi itu loh, yang tidak bisa dielakkan lagi. Mimpi nopo, besok kejadian, mimpi besok kejadian, dan seterusnya. Begitu itu terus menerus karena untuk menguatkan hati Rasulullah SAW. Ya, oke, yang pertama, gini ya, jenengan kalau nanti mimpi terus besok kejadian itu mumet kita, jangan dikira seneng. Nggih lek pasing seneng tok. Aku mambengi mimpi mangan rawon misale. Terus isu ono wong ngetri rawon. Aku mambengi lek ngoten tok biasa. Nih, tapi kalau mimpi misale tonggone sampean ketabrak truk mati. Terus tiba-tiba kalau dengan gemeter kita itu. Sekarang orang-orang bikin film-film ya. Superman itu. Wah, dia bisa membaca, nanti ada di sana, sampai stres Superman-nya, itu, karena dia tidak bisa bantu sana, sementara yang sana sudah mati, dan seterusnya. Lah, Nabi Muhammad itu pertama kali oleh Allah dikenalkan dengan ru'ya solihah, biar dia yakin dulu, dan terlatih dulu. Setiap hari mendapati mimpi, besok kejadian, mimpi lagi, besok kejadian, dan seterusnya. Sama nanti ya, setelah tidak adanya Nabi Muhammad SAW, wahyu itu diangkat oleh Allah SWT. Yang tersisa cuman ru'ya solihah. Sekarang ini, kalau ada orang ngaku wahyu, mesti salah ya. Karena kata Rasulullah sudah tidak ada lagi wahyu. Yang ada cuman ru'ya as-solihah. Ar-ru'ya as-solihah. Tapi kalau mimpi yang benar, wonten. Saat mimpi nopo kedadosan, niku wonten.
namanya ru'ya as-salihah. Ya, terutama kalau orang itu imannya baik dan seterusnya, dia dapat ru'ya as-salihah. As-salihah. Ada kisahnya misalnya, ya, lek kula percaya mawon, ya, pendiri Thariqah Sadziliyah, ya, Syekh Abu Bakar As-Sadzili, diceritakan oleh Habib Umar waktu ziarah ke makamnya Syekh Abu Bakar As-Sadzili, pendiri Thariqah Sadziliyah, ya. Niku suatu saat dia bermimpi Nabi Muhammad SAW dan mimpi Nabi Musa alaihissalam. Dalam mimpinya itu Nabi Musa bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, ya Rasulullah, benarkah umatmu itu, ulama-ulamanya umatmu itu sama kualitasnya dengan nabi-nabinya Bani Israel? Kata Rasulullah, iya, umatku itu, ulama-ulamanya umatku itu sama dengan nabi-nabinya Bani Israel. Masa sih, saya kepingin tahu buktinya. Nabi Muhammad kemudian memanggil Imam Ghazali. Datanglah Imam Ghazali. Terus ditanyain Imam Ghazali, ya, siapa namamu? Imam Ghazali kemudian menyatakan, ana Muhammad bin Ahmad, dan seterusnya. Diteruskan, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, sampai Rasulullah SAW. Katanya Nabi Musa alaihissalam, saya kan tidak tanya bapakmu, saya cuma tanya siapa kamu. Ngapain kamu itu tanya, menjawab dengan ini, dan seterusnya. Kata Imam Ghazali, dalam mimpinya Syekh Abu Bakar As-Sadzili, apa kata beliau? Ya Musa, bukankah dulu ketika engkau ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei Musa, apakah yang ada di tangan kananmu? Dalam surat Toha, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Engkau menjawab kepada Allah, ya Allah, ini tongkatku, saya gunain tongkat ini untuk bertelekan, saya juga gunain tongkat ini untuk ngebras daun, untuk makanan kambing-kambing saya juga gunakan tongkat ini, masih banyak ya Allah. Katanya Imam Ghazali, lu ditakoni opo iku kok jawabnya ngelarot tutuk mendindi, ya. Kata apa katanya sinten Nabi Musa alaihissalam, benarlah ya Rasulullah, ulamamu itu seperti ulamanya seperti nabinya Bani Israel. Nabi Musa nabinya Bani Israel lah gitu. Masya Allah, niku salah satu karomahnya, salah satu kehebatan Imam Ghazali, sekaligus yang dijelaskan oleh Abu Bakar As-Sadzili, pendiri Thariqah Sadziliyah, ya. Sampai wonten pondok Sadziliyah, ya, mengambil barokah tabarukan dengan Syekh As-Sadzili, ya. Dulu Tulungagung, ya, yang paling besar, ya, sekarang sudah penerusnya sekarang, atau kalau di Jombang Mbak Jamal, ya, juga Thariqah Sadziliyah. Kita lanjutkan. Jadi Nabi Muhammad ngalamin ru'ya solihah terus menerus sampai kemudian setelah berkali-kali, berbulan-bulan, summa hubbiba ilaihil khala, Nabi kemudian senang menyendiri. Mulai saat itu, karena mungkin kenapa ya saya kok mimpi besok kejadian, karena Nabi itu mikirin bagaimana menyelesaikan sistem ekonomi yang korup, bagaimana menyelesaikan perbudakan sing boten adil. Sumpah Nabi Muhammad itu, ya opo cara menyelesaikannya. Nabi Muhammad bikin, kalau sekarang LSM, namanya Hilful Fudul. Ini untuk nyantuni janda-janda yang miskin, boten rondo-rondo sing teles, ini janda-janda yang miskin, yeah. Yeah. Sekarang saya juga nyantunin Ustaz, yeah. Tapi wonten udang dibalik rempeyek langit. Niki boten. Jadi Nabi Muhammad itu nyantunin janda-janda, fakir miskin, anak yatim, menghubungkan mereka yang kesusahan, tali silaturahim pedot, yang menghubungkan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi. Namanya Hilful Fudul. Tapi tidak selesai-selesai. Ini gimana, problem kok makin parah dan seterusnya. Akhirnya Nabi Muhammad kepingin menyelesaikan persoalan itu dengan berpikir,
Apalagi terus mimpi besok kejadian, mimpi besok kejadian. Nabi Muhammad terus senang menyendiri. Karena kadang-kadang kalau kita ini ingin mendapatkan pikiran yang bersih, ya yang murni, kita harus berjarak. Jangankan mikir yang besar, ya. Garap tesis mawon, ya. Garap skripsi mawon. Ojo ganggu. Wah, mojo serius dijenan lah gitu. Karena kepingin keluar ide. Nah, Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hira. Itu kalau kita pikir ya, Nabi Muhammad usia katakanlah mendekati 40 toh itu. Jadi kira-kira berarti Khadijah umur berapa saat itu? Saya ingin kalau bayangkan lah, ya unda-undi lah kali kulo kacak 5 tahun lah. 40 itu naik Gua Hira. Itu hampir tiap hari naik turun. Nih. Berarti nunjukin apa? Sehatnya Rasulullah SAW, six pack-nya Rasulullah SAW, lah gitu. Nah, itu yang nggak dipikirin sekarang. Itu salah satu sunnahnya Rasulullah. Dan istrinya, wow, sudah jauh. Wong menikah Rasulullah sudah umur 40, sudah umur 60-an mungkin, Ibu Khadijah itu. Tapi munggah, jadi kan sani lek umroh, munggah nama boten lek usia 60, munggah tenggu akhirat. Coba bayangkan, sehatnya Khadijah nih. Niku minggah ngeteraken panganan, mudun malih, oleh tulung dino munggah malih ngeteraken panganan. Ijenan Khadijah, masya Allah. Makanya Rasulullah itu sangat sayang kepada Khadijah, boten saged dibandingkan dengan perempuan yang lain. Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah istrimu yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Bagaimana dengan Khadijah? Rasul menjawab, ruziktu hubbah. Lek Khadijah, saya ini dikasih rizki oleh Allah untuk bisa mencintai dia. Masya Allah. Jadi ibaratnya kalau ke Aisyah, niku cintane duniawi. Ya, tapi lek ke Khadijah cintanya ukhrawi. Ngono masalah. Jadi karena Allah yang memberikan karunia. Jadi nemen syukuri karena bisa mencintai Khadijah. Memang boten wonten tunggale lek Khadijah nih. Makanya Nabi Muhammad tetap eling terus dengan Khadijah nih. Dan nanti kita melihat bagaimana figur Khadijah mendapati suami yang sedang bingung nanti. Nabi Muhammad kemudian bertakhannus, fakana yakhlu bi ghar Hira fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dhawatal adad qabla an yanzi'a ila ahlih. Ya, Nabi Muhammad kemudian tinggal beberapa hari, seminggu turun, naik lagi dan seterusnya ya, hingga wa yatazawwadu lidzalika summa yarji' ila Khadijah wa yatazawwadu limisliha hatta ja'ahul haq. Sampai kemudian saya singkatkan, turunlah malaikat Jibril dalam keadaan wujud aslinya. Kita jangankan ketemu malaikat Jibril, gondoruo mawon belayu, nopo maneh malaikat Jibril, malaikat Jibril itu gambarannya, kalau kita mendongak ke atas, itu kita melihat seluruhnya kepalanya malaikat Jibril. Kalau kita melihat ke sebelah kiri kita, itu sampai sejauh mata memandang, yaitu sayapnya malaikat Jibril. Satu. Kalau kita menengok ke sebelah kiri kita, itu sejauh mata kita memandang, yaitu sayapnya malaikat Jibril. Satu. Dan malaikat Jibril punya 600 sayap. Ya opo terus gede nih. Dan wah, kita yuk nopo wedi nih, apalagi orang itu belum pernah melihatnya. Shock, kaget, takut, gemeter dan seterusnya, jadi satu. Ya, nah, makanya wa huwa fi gharin Hira faja'ahul malak, datang malaikat Jibril faqala iqra. Di hadis yang lain Nabi Muhammad kemudian dipeluk ngeten teng malaikat Jibril sampai rasanya penat sekali, disuruh oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril, iqra, bacalah, kata dia. Faqala ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra itu maknanya dua ya, suruh baca. Yang kedua maknanya juga suruh mengikuti apa yang diucapkan. Misalnya kalau ngomong iqra, ikuti, iqra juga, itu juga maknanya. Dan Nabi Muhammad memang tidak bisa membaca, ya makanya disebut dengan
ummi, ya. Qala fa'akhadani faghattani hatta balagha minnil jahda, dipeluk kemudian sampai rasanya payah saya. Summa arsalani, kemudian dilepaskan saya. Faqala, berkata lagi malaikat Jibril, iqra. Faqultu ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Kemudian sampai dipeluk lagi, sampai summa arsalani summa iqra, sampai 3 kali ya, ma'ana biqari. Sampai yang ketiga dilepaskan, faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat kelima itu, iqra wa rabbukal akram ila akhirih. Tutupi saya, katanya, katanya Rasulullah. Hatta terhadap kaum suruh di dan diselimuti oleh mereka. Rasulullah berkata, apa dengan saya? Kata Rasulullah, jadi kata Rasulullah kepada Khadijah, dan berkata, ceritakan komernya waktu Pokoknya dalam kondisi itu ada sih. Saya takut terhadap ini. Kenapa saya ngomong ini? Saya takut. Ada apa yang terjadi pada diri saya? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu takut yang datang kepadanya adalah jin atau setan atau apalah. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu ketakutan, jangan-jangan saya karena saking pusingnya atau apa dan seterusnya ya, merasa ini adalah sebuah keburukan. Ya, makanya dia bertanya kepada Aisyah, ada apa dengan saya ini? Ya, saya kok takut dengan diri saya ini. Apa kata Khadijah? Lihat. Apa Khadijah kemudian berkata kepada suaminya Khadijah ini dengan menyatakan kalla, sama sekali tidak, wallahi ma yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menyusahkanmu, menghinakanmu, ya, menyedihkanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, kamu itu menyambungkan tali silaturahim, kamu menanggung bebannya orang-orang, kamu memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan, kamu memberikan minuman, makanan kepada para tamu, kamu membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang hak dan seterusnya, kamu semuanya. Oleh Aisyah, oleh Khadijah diurut kebaikannya, dan kata dia, tidak mungkin yang datang kepadamu jin, karena kamu itu orang baik. Tidak mungkin. Siapa yang meyakinkan konten niku? Khadijah, masya Allah. Jadi ini pintere Khadijah, karena di saat suami sedang bingung dia yang mengokohkan. Banyak perempuan itu suami bingung, panca ini mas sampean niku lho, wis tak kandhani misalnya. Yes. Maka nilai ngoten ngeluso dodo, Khadijah ngoten. Mboten ngoten iki, masyaallah. Niku sinten namine Khadijah, beda nih. Padahal nopo namine dan sabare masyaallah Khadijah niku nggih. Lah, ini makanya ini tugas dari Quran menyatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, suami itu adalah pakaian buat istri, istri adalah pakaian buat suami, karena dia saling melengkapi satu sama lain. Seperti Khadijah dengan Rasulullah SAW. Ya, nanti siapa yang mirip dengan Khadijah? Putrinya, yaitu Fatimah. Makanya Fatimah itu dipanggil oleh Rasulullah dengan kalimat yang sangat indah. Napa panggilannya Fatimah? Rasulullah manggil sebagai Ummu Abiha. Ya Umma Abiha. Ibu bapake, ibu dari bapaknya. Ya. Meskipun dia anak, tapi posisi Fatimah itu seperti ibu bagi Rasulullah SAW. Kan wonten ngoten niku nggih.
wis dadi padha wis mulai sepuh-sepuh, anake saged ngramut teng wong tuane. Niku namine Ummu Abiha. Tapi wono anak wis gemlek wis gedhe ya tetep ae. Nggih. Koyo arek cilik nyusano ibuke ndak mari-mari dan seterusnya. Fatimah mboten. Makanya Rasul memanggil dengan Ummu Abiha. Masya Allah. Ini kan pikir-pikir, aku duwe anak sopo ya sing koyo dadi ono apa-apa ditareni. Wis koyo ibu ae. Masya Allah nggih. Wonten yuga sing ngoten niku. Nggih, tapi wonten yuga sing nelpon mawon mboten. Nggih. Nilpun-nilpune Pak utang Pak ngoten. Masya Allah nggih. Niku hebate Khadijah. Fantolakot mangke dibawa kemudian Rasulullah SAW kepada pamannya yaitu sinten anak dari pamannya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak dari pamannya Khadijah. Ya, dia ini adalah pendetanya Nasrani, tapi Nasrani yang muwahhid, sing boten trinitas, yang percaya bahwa Allah ya cuman satu dan seterusnya. Terus dia berkata, Khadijah berkata kepada pamannya ini, ya ibna ammi isma' min ibni akhi kama yaqul, kata dia, tolong dengarkan apa yang didapatkan oleh suami saya ini, dibacakan dan seterusnya. Terus apa komentarnya? Ibnu Waraqah bin Naufal ini menyatakan, hadza an-namus allati anzalallahu ala Musa. Ini adalah malaikat Jibril atau namus yang juga dulu Allah menurunkannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha, saya berharap nanti saya bisa menjadi penopang dia, penolong dia ketika kaumnya mengusirnya. Rasulullah kemudian bertanya, au mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Apa katanya Waraqah bin Naufal? Iya, tidak mungkin, kata dia. Lam ya'ti ahadun misli ma ji'ta bihi illa, kata dia, dia. Tidaklah ada orang yang mendapatkan apa yang seperti engkau dapatkan, kecuali dia akan dimusuhi dan nanti dia akan diusir. Saya berharap semoga saat mereka mengusir kamu, saya bisa membantu. Dan tapi nanti Waraqah sudah meninggal lebih dahulu saat Rasulullah diusir, sehingga Rasulullah pindah ke Madinah. Ini yang melatar belakangi ayat ini, ya, surah Al-Isra ini, ya, surat Al-Isra, surah Iqra, ya. Mari kita baca sekarang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Pertanyaan pertama, objeknya tidak disebutin oleh Allah. Bacalah. Mau copo? Tidak disebutin. Tentu saja kalau kita tidak disebutkan, sebenarnya ada faedahnya di dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran. Kalau objeknya itu dibuang, maka rumusnya adalah diluaskan maknanya. Objek apapun juga boleh. Gitu. Makanya kalau ditafsiri, baca ilmu sejarah, baca ekonomi, baca ilmu alam, boleh Ustaz, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena objeknya tidak disebutkan secara clear di ayat ini. Tapi tentu saja makna yang paling dekat terhadap kata Iqra ini adalah yaitu membaca apa yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu Al-Quran. Maka makna yang paling kuat dari kata Iqra ini adalah baca Al-Quranul Karim. Tapi kalau ditafsir yang lain, kamu itu, makanya orang itu harus Iqra. Quran saja menyuruh Iqra. Baca apa saja, boleh-boleh mawon. Tapi ini ku makna sekunder. Makna primer ini apa? Maos Quran, nomor setunggal. Yang kedua ada menyatakan baca bismillah. Jadi kita ini disuruh membaca Iqra bismillah, membaca nama Allah SWT. Kalau membaca Quran itu disuruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling kuat adalah baca Al-Quranul Karim, baca yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar orang Quraisy tahu bahwa ini bukan dari Muhammad SAW dan ini datang dari langit sana, dari Lauhil Mahfuz, ya, yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Makanya disuruh baca. Iqra, bacalah. Ya. Bismi, dan kalau baca bismi dengan nama Robmu, Tuhanmu, bismi Rabbik alladzi khalaq, yang menciptakanmu. Ini dari zat, ini bukan ucapannya Muhammad, ini dari Tuhan yang menciptakan kita semuanya.
Kita disuruh membaca Al-Quranul Karim yang merupakan isinya berasal dari Allah yang menciptakan kita semuanya. Karena itu Quran bukan hanya untuk orang Islam. Jadi sebenarnya salah pelajaran di SD dulu itu. Kitab suci umat Islam. Sebenarnya enggak, itu kitab suci untuk semua umat manusia. Karena Quran itu diturunkan untuk linnas. Dia rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Dan Quran itu hudan linnas, bukan hudan lil mu'minin. Ya, karena itu sebenarnya Quran itu untuk semuanya. Wong Tuhannya Tuhan, Allahnya itu Allah yang menciptakan semua manusia. Karena itulah jenengan misalnya saya memproduksi Quran Ustaz, tak kirim-kirimkan sama kepada orang, boleh, betul nopo-nopo. Itu biasanya yang dilakukan oleh para dai-dai. Dia kalau di barat biasanya ngeprint banyak Quran dan seterusnya, nanti dikasihkan di jalan-jalan seterusnya. Karena memang Quran untuk semuanya. Nah, sebenarnya begitu konsepnya di dalam Al-Quranul Karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua yang penting, kalau kita maknai membaca itu secara luas, baca nopo mawon, pastikan kalau membaca dengan nama Allah yang menciptakan kita. Karena orang membaca itu macam-macam. Ada orang membaca niat agar dia dianggap orang alim. Agar ada orang membaca karena kepingin macam-macam lah, perolehan duniawi. Lah, ada orang membaca karena macam-macam. Quran itu mengingatkan kepada kita, kalau dimaknai secara umum, kalau kita belajar, kalau kita membaca, niatkanlah karena Allah SWT. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Biar tidak apa? Karena orang itu kalau membaca, belajar, bukan karena Allah SWT, dia tidak makin dekat kepada Allah, dia makin jauh. Apa kata-kata yang terkenalnya, ada menyatakan ini hadis, ada menyatakan bukannya. Manistada ilman, lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, dia bukan tambah dekat kepada Allah melainkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau membaca itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Nomor 1. Khalaqal insana min 'alaq, dialah zat yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq dari kata alaqah, menggantung. Ya, hanging ya namanya alaqah. Tapi alaqah ini maknanya menarik. Ada juga alaqah itu maknanya adalah lintah. Lintah itu juga alaqah. Nah, yang menarik, periode ketika ovum sama sperma ketemu, terus kemudian nempel di dinding rahim, gantung dia di dinding rahim, bentuknya itu persis seperti bentuk lintah. Dan bukan hanya bentuk, persis cara untuk ngambil makanannya seperti lintah. Jadi ujungnya nanti dia menghisap lintah itu, ya, sampai mulai ukurannya jeroane persis seperti lintah. Masya Allah. Karena itu banyak orang-orang biologi yang belajar embriologi ini terkesima dengan Al-Quran, karena Quran bicara tentang alaqah, bukan alaqah bahasa Madura, alaqah ya. Jadi ini alaqah, sesuatu yang menggantung. Kok iso? Wong dulu belum ada USG, ya belum ada apa-apa, tapi kenapa dia bisa digambarkan menggantung? Ya, dan memang posisinya menggantung, caranya memang menghisap, ya, dan Masya Allah. Niku sampai ukur-ukurannya itu, kita wonten profesor biologi Amerika yang menjelaskan embriologi sampai dia masuk Islam, gara-gara kok bisa begitu itu, karena menarik ya. Jadi kan kalau nonton embriologinya Plato sama Aristoteles, lucu di Yunani dulu itu. Dulu katanya orang itu kalau hamil, mulai ketemu, ya mulai jadi hamil itu, jadi seperti indung telur, seperti telur yang jerone wis menungso, lengkap. Jadi koyo bayi cilik ngoten. Terus tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede baru keluar. Tapi wis begitu langsung wonten gambare lek di ilmu pengetahuan, ini embriologi di Yunani. Nggak ada.
Jadi Nabi Muhammad itu 1500 tahun yang lalu menyatakan periodenya ada yang nyantol di dinding rahim. Itu tidak masuk akal kalau kita ukur dengan ilmu pengetahuan. Durung ono komputer, durung ono tele, macam-macam, tidak ada semuanya. Kok iso Nabi Muhammad menyatakan begitu itu? Itu untuk menunjukkan apa? Memang dia tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW, tapi dia adalah dari wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah sesuatu yang diulang 2 kali atau 3 kali atau berapa kali, itu untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Kita kalau mboten penting tidak mengulang. Contoh, berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diulang lagi. Inna lillahi. Karena penting. Lah mboten penting mboten diulang. Ya, makanya para lelaki-lelaki hidung belang ya mengulang-ulang I love you ya, mengulang-ulang padahal belegedes langit ya. Itu kenapa? Karena dia sesuatu yang penting nih secara bahasa memang akan diulang. Allah mengulang lagi nih, Iqra, diulang lagi, Iqra wa rabbukal akram. Iqra dan Rabbmu lah ya, al-akram yang maha mulia. Kenapa? Allah itu seakan ngasih tahu, satu, mulailah membaca dengan nama Allah. Nanti kalau kamu membaca, kamu jadi orang punya ilmu, jadi orang alim, nanti kamu akan mendapatkan semuanya. Direspekin sama orang, dapat mudah pekerjaan, dan seterusnya. Dan terus kamu merasa mulia. Terus jadi sombong. Terus mentengkelek, koyo paling ngerti dewe. Ya, Quran menyatakan, bacalah, pangeran sing maha mulia nih. Dudu awakmu, kamu dapat ilmu juga dikasih oleh Allah SWT. Ya, kita ini harus jadi seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Makanya kita diajari Iqra wa rabbukal akram. Kenapa? Karena nanti ada orang yang pinter tapi mboten merunduk. Siapa itu? Abu Jahal. Ayat berikutnya nanti kita bicara Abu Jahal. Sebagai contoh orang yang Iqra, pinter dia tapi keblinger. Ya, ini namanya Iqra wa rabbukal akram. Sekian banyak di dunia ini orang yang pinter tapi kemudian menganggap menjadi sombong dan cedek nggih. Wong pinter itu dekat sekali kepada kesombongan. Karena itu hati-hati. Karena orang pandai itu biasanya setelah banyak baca dia jadi pinter, PD ini tinggi. Lah orang itu kalau PD tinggi itu kesannya buat orang lain sombong. Kepedean wong kepedean kan sombong, koyo dekne tok sing karo. Nah, makanya hati-hati, makanya ilmu itu harus ditambahi dengan wa rabbukal akram. Karena biar ndak merasa sombong. Niku hati-hati. Sampai lek terose Imam Malik menemukan kelintu kula ya. Ilmu itu bukan dengan bikasrotir riwayah, dengan banyaknya orang mengutip ini itu, menurut ini itu, banyak literaturnya dia, bukan itu. Tapi ilmu itu adalah apa yang ada di dalam hati yang membentuk amal. Terus Imam Malik ya, untuk ngingatin kita biar kita tidak bangga dengan ilmu ya semata-mata kalau dia tidak merubah perilaku kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kita, siapa itu? Allah SWT bil qalam, dengan qalam, dengan pena maksudnya. Ini kita tidak tahu ya. Memang di dalam hadis, makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah al-qalam. Pena. Turun jenengan bayangkan, pena ini apa ya? Pilot apa? Ya nggak tahu kita. Jadi, kayak apa pena kita nggak tahu. Yang jelas, ini Allah menggambarkan sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang pertama itu didapat dengan membaca, yang kedua menulis, ya, dan seterusnya. Quran mengatakan, aku mengajarimu dengan membaca, dengan menulis sekarang. Dan memang kita ini mendapatkan pengetahuan dari mana? Dari tulisan orang lain. Ya, alhamdulillah, hebatnya manusia itu, dia bisa menyimpan ilmunya dalam bentuk tulisan, sehingga kita tidak perlu ngulangi dari baru lagi. Beda dengan burung, makanya tidak berkembang ilmunya, tetap gitu aja. Karena mulai dari nol lagi, terus gitu, pencapaiannya terus gitu. Manusia mboten. Kita tidak perlu mulai dari nol. Begitu kita belajar, sudah. Belajar fisika, udah langsung. Wis Einstein wis nemokno ngene, Newton wis nemokno ngene. Jadi kita tinggal meneruskan
mengembangkan lagi, dan seterusnya. Itu bedanya manusia. Dari apa itu? Bil qalam. Lah dulu sebelum ada apapun di dunia ini, Allah menciptakan qalam. Dan Allah berkata kepada qalam, uktub, tulislah. Dan dia kemudian menuliskan semua kejadian ya dan semua yang ada di alam semesta ini. Di mana itu, bagaimana itu, boten usah tanglet, sama-sama kita ndak tahu ya. Wong niku wallahu a'lam. Al-qalam, kursinya Allah. Jangan juga bayangin kursi, berarti kursinya terusan boten. Ya, kursi itu kayak nopo simbol dari kemahakuasaan Allah SWT. Ya nggak tahu semuanya, ares, kursi, nopo, kolam, dan seterusnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi Allah itu mengajarkan di ayat ini bahwa ada 3 jenis ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu yang kita dapat dengan menggunakan panca indera kita. Karena melihat, karena mendengar, karena dan seterusnya, jadi ilmu. Ya. Yang kedua, ilmu yang kita dapat dengan menggunakan otak kita. Ya, meskipun kita tidak dapat datanya, tapi kita bisa menyimpulkan. Biasanya disebut dengan inferred knowledge. Dan yang ketiga, ilmu yang oleh Allah dikasih. Karena kita tidak akan bisa. Kan meskipun kita bisa mencari-cari, tapi nanti bahaya kalau salah. Karena itu diintervensi, dikasih oleh Allah. Karena kita tidak tahu. Sampai kiamat kita juga tidak akan pernah tahu surga, widodari, kolam, dan seterusnya. Kan itu bagian dari wahyu. Karena itu dikasih tahu. Kita tidak akan tahu. Dan seterusnya. Jadi kita ini ada 3 ilmu itu. Ya, jadi biasanya kalau kita lihat kayak begitu. Jadi ilmu yang kita dapatkan melalui eksperimentasi, observasi, ada infer knowledge, ada reveal knowledge. Di Malaysia ada jurusan reveal knowledge ya, tentang ilmu-ilmu wahyu. Wonten teng Malaysia. Reveal knowledge di kita nggak ada. Kayak kok desa jenenge jurusan ini ya. Jadi tapi ada di Istak sana, di IUM sana ada jurusan reveal knowledge ya. Yang diwahyukan, artinya Quran, Sunnah, gitu-gitu. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Kita dikasih oleh Allah itu. Itu yang tidak diterima di Barat. Seakan-akan ilmu itu cuman yang zahir. Padahal Allah ngasih ilmu yang ketiga itu, yang jauh lebih hebat sebenarnya. Karena kebenarannya mutlak, yang lain tidak mutlak. Ya, sains yang kita hasilkan, ilmu pengetahuan yang kita hasilkan tidak pernah mutlak, kan itu berubah. Dulu koyok mutlak kok. Dulu, jenengan kita masih ingat waktu belajar di SMA, benda terkecil itu apa? Atom. Semua sepakat. Tidak. Tom terbagi, atom tidak terbagi. Wah, bagian kecil yang tidak terbagi atom. Ternyata sekarang atom bisa kebagi. Loh, berubah lagi. Ilmu pengetahuan berubah lagi. Lah, karena itu tidak ada yang final dalam ilmu. Kita ini harus, makanya para ulama kita, meskipun dia menafsiri Quran, menafsiri hadis, selalu dipungkasi dengan apa? Wallahu a'lam bishawab, karena dia mengerti, mungkin saya ada salahnya. Karena itu Allah yang Maha tahu. Kita tidak pernah mengklaim ini adalah yang paling benar. Itu umat Islam, kecuali wahyunya Allah SWT. Kalau itu kita sami'na wa ata'na, karena kebenarannya sampun absolut, tidak mungkin salah. Kalau untuk yang malam ya'la. Kalla innal insana la yadgha. Sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la yadgha. Sungguh tagha. Tagha melampaui batas. Dulu gambarannya adalah di dalam Al-Quran, lamma taghal ma', ya, ketika banjir bah itu, air laut itu kan berada di bawah daratan toh. Dia naik ke atas sampai melebihi daratan. Jadi tsunami. Namanya airnya tagha, kata Al-Quranul Karim. Nah, maka tagha itu adalah melampaui batas. Di dalam apa? Melakukan kemaksiatan. Saking nemeni wis, ngelanggar aturan itu. Makanya disebut dengan tagha. Atau kalau di ayat yang lain, Quran menggambarkan itu, gambarannya banjirnya Nabi Nuh dengan farad dan nur.
Farot tanur, seperti jenengan kalau ngelihat orang India, Pakistan bikin roti, yang bikin tanur, terus masukin rotinya nempel ke plek, ngeten niku, terus dicoket, nah namanya tanur. Nah, kalau kita kayak, apalah ndak ada, orang Indonesia ndak punya begitu, ya. Kita ndak makan roti belum makan kita ini. Nah, itu kalau tanur itu gambarannya, farot tanur itu ketika airnya, atau ketel lah gambarannya, seperti ketel, airnya dari bawah naik ke atas sampai melewati batasnya. Namanya farot tanur. Itu sama juga gambaran seperti togo. Togo. Kata Al-Quran, menungso itu, salah satu sifatnya manusia itu, sungguh-sungguh melampaui batas. Wes dikai aturan sama Allah, ndak boleh gini, ndak boleh begini, ndak boleh begitu, terjang semuanya. Makanya dalam Al-Quran disebut apa? Innal wa kanal insanu zaluman jahula. Panjen menungso iku zalim, ya, bodoh. Panjen ngoten maknane. Soale mubalaghah niku. Zaluman, bukan zalim, tapi zalum. Terjemahe zalim. Ya. Jahula, bukan jahil, tapi jahul. Berarti nopo? Bodoh. Kenapa? Karena dulu saat dimintai untuk menerima amanah, jadi langit, bumi, gunung, niku dikasih, kon kate bebas apa ndak? Lek bebas sak karepmu wis, kon kate ngopo ae, tapi kalau kamu mencocoki aturan Allah, tak kasih pahala. Kalau kamu ndak mencocoki aturan Allah, tak kasih dosanya. Menolak semuanya. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya menolak. Gunung menolak, bumi menolak, langit menolak. Sing nerimo sinten? Menungso. Nabi Adam menerima, kita anak cucunya menerima. Saya siap. Wah enak ya, golek anu oleh bayaran. Kita ndak ingat kalau kita ini punya potensi untuk bisa melewati batas. Ya, makanya di Quran mengingatkan kepada kita, kamu memang punya kemampuan untuk bisa menanggung amanah itu. Tapi hati-hati, kamu punya dua sifat yang kalau kamu tidak hati-hati, amanahnya menjadi hancur. Apa itu? Satu, zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, wadah wong kados ngeten iki. Nomor dua, jahil, nggak bisa menahan emosinya, sehingga akal sehatnya kalah, namanya jahil. Ya, namanya zaluman jahula. Kata Al-Quran, kalla innal insana layadgha. Nanti dikasih contoh, siapa itu? Abu Jahal. Ar-ra'ahu staghna. Sekarang penyakitnya, kapan orang bisa menjadi toghut? Jadi togo, jika dia melihat dirinya istaghna, jika dia melihat dirinya semoge. Istaghna niku merasa cukup, padahal mestinya dia belum cukup. Tidak ada manusia yang merasa cukup itu. Dia merasa kurang aja, kurang aja. Rothschild yang dianggap orang paling kaya itu dari Yahudi, hartanya 5.000 triliun. Wakilah. Wah kene kita 1 triliun yang kadang tidak punya. Ya, wakilah 5.000 triliun hartanya nih. Ya, apakah dia masih tidak kepingin punya harta lagi? Pingin, tetap orang punya kepingin. Ya, namanya istaghna. Tapi orang merasa semoga, hati-hati. Kita ini pada titik tertentu, kalau kita sudah merasa cukup, niku penyakitnya nanti bisa melampaui batas. Wong nulek wis terlampau soge, terlampaui batas. Terlampau pinter, terlampaui batas. Terlampau kuat kedudukannya, ngelampaui batas. Sopo kate ngelawan aku? Oh aku kuat kok. Wis urusan ae. Wah, gitu. Karena istaghna. Karena semoge. Istaghna itu ngeten nggih, ghani itu orang kaya itu definisinya dalam bahasa Arab orang yang tidak butuh dari sesuatu, namanya ghani, orang kaya. Fakir adalah orang yang butuh. Makanya fakir karena butuh. Makanya siapa yang tidak butuh dengan apapun saja? Allah. Karena itu salah satu sifat Allah adalah al-ghani. Allahu ghani. Ya Allah ghani. Manusia hakikatnya tidak ada yang ghani. Sinten sing saya tidak butuh, Ustaz. Walaupun gak ada bojo. Lagi tag ya. Nggih. Sini gak kepingin malah. Cuman wedi mawon. Jadi nggak ada. Karena kita sebenarnya tidak pernah ghani. Harta katakanlah, kita sudah punya banyak harta. Kepingin harta yang lain lagi? Kepingin.
Karena itu sebenarnya kita ini tidak pernah ghani. Karena itu Quran menyatakan bukan ghani, tapi istaghna. Istaghna itu semoge. Bukan soge, semoge. Ngeroso soge. Padahal aslinya soge apa nih? Nah gitu. Makanya wonten wali ini Gusti Allah, niku sederhana orangnya. Ketemu dengan orang kaya, dikasih duit dia. Terus ya ngapain kamu ngasih duit saya? Saya kasihan, sampean lah kurang secara ekonomi. Kata dia, saya ndak butuh. Butuh nopo-nopo pun Pak Yai, jenengan beto mawon. Anu ngene-ngene. Sampean wis akeh duit ta? Alhamdulillah. Piro duit sampean? Oh, kula nggak ada teng tabungan. Sekian. Sampean saya kepingin mana yang ngono iku? Ya kepingin Yai, wong saleme menungso. Ya berarti kon luwih miskin timbang aku ndak butuh kok jenengan. Niku wali zaman biyen, nih lek wali zaman saniki mboten. Malah beto alhamdulillah. Ya ngono dadi santri sing soleh kan. Masya Allah, beto. Niku yai zaman biyen niku, masya Allah. Beto nih ngoten. Lah niku namine semoge. Karena itu Quran menggunakan istaghna. Damel sin. Sin itu fungsinya ditolak, berusaha. Berusaha menganggap dirinya kaya. Padahal nggih mboten kaya. Ya kaya monyet. Jadi sebenarnya kalau kita bangga ini lucu sebenarnya. Bangga dengan ilmu, bangga dengan harta, bangga dengan kedudukan. Karena dia sebenarnya cuman istaghna. Istaghna. Siapa itu? Nanti Abu Jahal. Inna ila rabbikar ruja'a, kata Al-Quran Karim. Kok iso wong bangga itu? Padahal inna sungguhnya ila rabbika, kepada Robnya ruja'a, dia akan kembali kepada Allah. Dan semuanya yang dimiliki semuanya akan dikembalikan lagi. Semua akan bertanggung jawab. Dari mana kamu menganggap dirimu kaya itu? Dan seterusnya. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana menurutmu? Ya, tidakkah engkau apakah engkau melihat? Ya. Alladzi yanha, orang yang melarang. Nah ini kasusnya Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah orang yang paling pinter. Karena itu orang Arab kalau punya masalah datangnya ke Abu Jahal. Penyelesaiannya. Karena itu dia dijuluki dengan Abul Hakam. Ya, father of wisdom. Oh, kan keren toh. Bapak yang bijaksana. Mbae wong sing bijak ya Abu Jahal. Tapi nanti di Quran, di agama Islam sebut wong sing bae wong paling bodoh ya dekne. Bayangkan. Jadi dari satu kutub berubah ke kutub yang lain. Nabi Muhammad itu punya musuh 3 modelnya secara umum ya. Nomor 1, musuh yang memang terang-terangan memusuhi Nabi Muhammad dan memang gentle. Cuman perang temenan. Nomor 1. Nomor 2, musuh sing ndek nguarpo yo ya, dengan kata-katanya kurang ajar, tapi lek berhadapan perang temenan mundur deh, licik dia. Abu Lahab. Yang ketiga, dia musuhi Nabi tapi tidak mau konfrontasi. Maunya pakai strategi, maunya pakai lobby. Walid bin Mughirah, Abu Sofyan, modelnya ngoten. Musuhnya Islam, tapi gayanya nggak gitu. Dengan cara yang lebih halus dia. Ya, politik, dengan strategi politik, dengan gitu-gitu. Nah, Abu Jahal masuk tipe yang pertama. Yang paling buruk. Wajahnya musuh ya, dan benar-benar menunjukkan permusuhan dengan Nabi. Itu Abu Jahal. Nah, kejadiannya ini adalah ketika, kata Allah SWT, Ara'aita, apakah engkau melihat alladzi, orang yang yanha, melarang abdan, hambaku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut di ayat ini dengan kata abdan karena beliau adalah hambanya Allah SWT yang paling taat kepada Allah SWT. Orang itu kalau disebut abdan berarti dia amat sangat disayang oleh Allah. Ada orang yang amat sangat disayang oleh Allah, idza shalla, dan dia sedang sholat, dicegah, dilarang oleh siapa? Abu Jahal. Orang-orang berkata, Abu Jahal, itu Muhammad itu tetap saja sholat di depan Ka'bah. Apa kata Abu Jahal? Perhatikan semuanya ya. Nanti kalau Muhammad tetap sujud di depan Ka'bah, saya akan injak kepalanya, saya benamkan dia ke dalam pasir, sampai dia mati, kata dia. Itu kata-katanya Abu Jahal yang pertama. Ya, maka kemudian, begitu nanti dilarang Nabi Muhammad, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad habis sholat,
Terus dia berkata, Muhammad, kamu kalau besok masih sujud lagi, ya masih sholat lagi, saya injak kepalamu sampai kamu mati. Ini gua Abu Jahal, terang-terangan dia mbak. Dan Abu Jahal yang menyuruh Uqbah bin Abi Mu'id, ya waktu sholat, saking mangkel terus dia ini. Niku yang merintah siapa? Abu Jahal. Saya baru melihat ada unta baru disembelih. Kotorannya, kulitnya, orang Arab dulu tidak makan babat nih. Jadi tidak dimakan sama dia. Kulitnya sama babat-babatin itu. Sekarang masih lengkap kata dia. Siapa yang berani ngambil kotoran itu semuanya, timpukkan kepada Rasulullah SAW. Uqbah bin Abi Mu'id menyatakan saya. Dia merintahkan anak buahnya, dibawa Rasulullah dengan sujud, seluruh satu kotoran unta itu bersama semuanya diblekan ke Rasulullah yang sedang sujud. Sopo niku uteke? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, saking kurang ajari. Padahal Abu Jahal itu pinter wonge, nomor setunggal, gagah orangnya, fisiknya top, dia unda-undi kali Umar bin Khattab. Yang ketiga, sangat dihormati oleh masyarakatnya, dan dia punya concern yang sangat kuat dengan masyarakat, pembelaannya untuk masyarakatnya. Kenapa? Karena dia mendapatkan kehormatan juga dari masyarakatnya. Masya Allah nih, niku Abu Jahal. Niku Abu Jahal. Apa kata Al-Quran? Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda. Apakah kamu melihat in kana, jika saja, ada dua ini cara menafsirinya. Yang pertama dirujukan pada Rasulullah. In kana, jika ada sopo Rasulullah SAW alal huda, di atas hidayah. Dia ini kata ngide melarang orang untuk sholat, padahal yang sholat itu hambaku, yang sholat itu berada dalam hidayah, yang sholat itu memerintahkan kepada takwa, au amara bit taqwa. Tafsir yang kedua dirujukan kepada Abu Jahal. Ara'aita, apakah pendapatmu? Ya, bagaimana kamu melihat jika orang yang melarang tadi tidak jadi melarang, tapi dia kemudian menyokong Nabi Muhammad, dia berada dalam hidayah, dan bahkan dia menyuruh untuk bertakwa. Wow, koyo opo yo. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah. Di saat makin keras perlawanannya, orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain, kata Rasulullah. Bi ihda umarain, kata Rasulullah. Ya Allah, kokohkan umat Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal. Jadi memang top. Makanya di ayat ini dikatakan, orang dengan kualitas, kapasitas semacam dia, bagaimana kalau dia itu bertakwa kepada Allah? Bagaimana kalau dia itu memerintahkan kepada kebaikan? Wow, dia akan bisa menjadi seperti Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Lau kana nabiyyam min ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, yang paling cocok jadi nabi Umar. Bayangin, orang ini sebenarnya punya kapasitas ya untuk bisa menjadi sekualitas nabi. Tapi nyungsep asfala safilin. Bayangkan, kulo lan panjenengan kan potongannya tidak mungkin jadi nabi lah gitu. Dibanding Abu Jahal, wah topan Abu Jahal. Tapi semua apa namanya sumber daya yang dia miliki dan seterusnya itu boten digunakan secara maksimal. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ya, apakah kamu melihat ya jika dia mendustakan, dia tahu benar tapi dia dustakan, wa tawalla, dan dia berpaling malah. Saya cepatkan maunya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu dia tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah melihat dia, memantau dia, setiap gerak-geriknya, ucapannya, sikapnya. Kalla, kata Allah SWT, la illam yantahi lanaswa'am bin nasiyah. Ketika Nabi Muhammad dilarang begitu, berdiri Nabi Muhammad SAW di hadapan Abu Jahal dan geng-gengnya itu, ya, apa kata Rasulullah? Kalla, sekali-kali tidak, kata Rasulullah. La illam yantahi, kalau kamu tidak berhenti, hei Abu Jahal, kamu tetap melarang saya untuk bisa sujud, la nasfa'am bin nasiyah, pasti malaikat itu akan menarik ubun-ubunmu. Sini ubun-ubun nih, ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pendusta, tukang berbuat maksiat. Dulu saya pernah menceritakan wonten teori teng
biologi niku namanya the triune brain. Ya. Otak manusia itu dibagi jadi 3 ya, karena proses evolusi. Otak yang paling awal namanya crocodile brain, ya, otak buaya. Yang paling bawah di sini nih. Cara bekerjanya niku instan, instinktif sifatnya, tidak perlu mikir. Seperti kalau kita megang panas langsung koyok buaya mawon. Jenengan maringi kaki ke buaya, wup, disikat sama buaya. Kenapa kita dikasih otak yang kayak begitu? Agar kita survive. Jenengan nekati keterabak truk, boten mikir dhisik, kira-kira aku waras apa ndak ya? Boten ngoten. Otomatis langsung menyelamatkan. Namanya yang bekerja boten otak di sini. Yang bekerja otak krokodil, otak buaya namanya. Nah, wong lek ngamuan di sini sajek sanyek niku buaya. Lah yang di tengah namanya limbic system. Limbic system itu pusat emosi kita. Ngamuk, nangis, bercinta, sayang, namanya semuanya di sini di tengah. Limbic system. Ini otaknya mamalia. Makanya disebut dengan mammalian brain, otak mamalia. Kita yang kasihan, seakan nanteng tiang nopo, mboten kadek mikir iku. Wis ndak duwe dhuwit, tapi mbok rondo iki cek saken rek, ditalaken mawon duwike. Niku yang bekerja mboten krokodil, tapi mamalia. Lah yang menarik, otak yang di depan kita ini, yang dalam bahasa Arab disebut dengan nasiyah, ubun-ubun itu, namanya neokortek. Atau disebut dengan human brain, istilahnya. Atau otaknya manusia di sini. Otaknya manusia ini, ubun-ubun itu. Memang di sini, dengan magi periksa mangke. Nah ini di sini. Lah, yang menarik, ada orang barat masuk Islam gara-gara ayat ini. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Uang ahli saraf masuk Islam gara-gara itu. Dulu ada penelitian di Yale Uni kali George Washington seingat saya melibatkan 150-an mahasiswa. Itu dia disuruh bohong. Ternyata kalau di scan pakai MRI itu orang itu kalau bohong ada lonjakan listrik yang di sini. Jadi di sini itu. Karena memang orang kalau bohong itu di sini otak yang bekerja. Di sini itu kalkulasi, bahasa, memutuskan sesuatu sih aku ya apa ya sido tak rapi apa ndak ya. Nah itu di sini memutuskannya. Kita mau bohong, mau jujur juga di sini. Otak kita ini. Kita mau maksiat atau ndak juga di sini. Bahkan jenengan non sewu sih, anak-anak misalnya, kalau dia nonton film porno nanti oleh seminggu kepin aduh aku kepin nonton mana rek. Lah, dari mana itu dasarnya? Di sini. Boten mamalia, boten krokodil. Tapi sini yang memanggil. Ayo tonton mana? Asik loh ibu. Sini yang menonton itu. Namanya nasiyah. Sekarang menarik. Kenapa kata Al-Quran? Abu Jahal itu nanti tak tarik ubun-ubuni. Kenapa? Karena dia simbol orang pinter. Yang menarik, jenengan nek pinter nih, nonton nopo nih wong pinter itu. Waduh, wong borek. Pinter itu. Sebenarnya mirip, namanya nasiyah. Lek wong baduke cilik, ndak pinter iki, ya ngoten to. Ibaratnya lah ngoten to. Apa meneh wis gede nonong, wah pinter iki. Tibake bonong. Tapi kan menarik, jadi ini gambaran dari kecerdasan. Makanya menarik Quran itu. Yang menarik, kata Profesor Ali Sarab di Amerika itu, kok bisa Quran tahu fungsinya neokortek itu adalah kadzibah khoti'ah. Bagian untuk menentukan ini benar, ini salah, ini maksiat, ini ndak, saya mau ini. Kok bisa tahu? Masuk Islam dia. Saya dengerin penjelasan dia kenapa dia masuk Islam itu. Ali Sarab dia geleng-geleng. Dari mana Muhammad tahu itu? Ini pasti dari Tuhan kata dia. Gara-gara la nasfa'am bin nasiyah. Terakhir nih, kita kurang sedikit tapi lain pertemuan mawon. Orang nanti kalau masuk neraka di surat Ar-Rahman yang nopo di bawah fayu khodu bin nawasi wal aqdam. Nasiyah jamaknya nawasi. Orang nanti kalau masuk neraka diseret ya dengan dibawa apanya yang dibawa? Nawasinya. Kenapa? Karena seluruh maksiat awalnya bersumber dari mana?
dari neokortek kita, bukan dari krokodil tadi, bukan dari mamalia kita, tapi dari sini. Makanya sini yang bertanggung jawab. Bin nawasi, yang kita dengerin biasanya kalau dulu waktu subuh, fayu khodu bin nawasi wal aqdam. Padahal itu ngingatin kita, kon yo kakek maksiat yo, bonmu tak jeplek loh. Nih, masya Allah. Sekarang tidak banyak orang nyetel itu ya. Zaman dulu saya kecil, sampai fayu khodu bin nawasi wal aqdam. Masya Allah. Niku indahnya Al-Quran Karim. Makanya surah Iqra al-Alaq itu bukan hanya bicara belajar, baca, cek pinter boten. Pinter lek keblinger kaya Abu Jahal, ditarik umbun-umbune teng malaikat. Nggih, niku mawon mugi-mugi wonten manfaate dan Allah ing ajmain. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.